langsung diproses produksi oleh Afifarma. Tidak ada pengujian sama sekali yang dilakukan oleh Afifarma. Kalau teman-teman ingat di sidang Pengadilan Negeri Kediri, sidang di Pengadilan Negeri Kediri dan sudah diputus, walaupun sekarang masih proses banding, di mana Afifarma, jajarannya, direksi dan beberapa eksekutif itu sudah dinyatakan bersalah dan karena melakukan tindakan-tindakan yang salah satunya menggunakan bahan yang palsu. Ada satu pendapat hakim di situ yang menarik bahwa yang dilakukan oleh Afifarma itu salah, tapi sejatinya Afifarma itu tidak sendirian. Ada peran pihak lain yang juga harus turut dikejar pertanggungjawabannya. Siapa itu? BPOM. Itu ada jelas di dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Kediri dan juga kami masukkan sebagai salah satu pertimbangan di dalam gugatan kami supaya dibaca oleh majelis hakim. Dalam kesimpulan kita juga kutip soal itu. Saya mau jelaskan begini, rute sampai kemudian terjadi peredaran obat-obat yang beracun itu begini. Dari distributor itu mensuplai bahan-bahan yang palsu, bahan tambahan, propilen glikol yang sudah dipalsu. Itu clear, sudah ada putusan pengadilannya juga di Tangerang ya. Dari bahan-bahan yang palsu itu kemudian diterima oleh produsen, dalam konteks ini Afifarma, kemudian langsung diproses produksi oleh Afifarma. Tidak ada pengujian sama sekali yang dilakukan oleh Afifarma. Di dalam farmakope terbaru itu ada tuh, dia harus melakukan pengujian. Nah, itu tidak dilakukan oleh Afifarma. Kemudian setelah itu selesai diproduksi, kemudian mengajukan izin edar ke BPOM, yang diupload di dalam sistem BPOM oleh Afifarma itu adalah COA, Certificate of Analysis. Padahal pada saat itu farmakope yang berlaku itu mewajibkan untuk mengupload hasil uji dari bahan-bahan yang tadi kemungkinan besar akan tercemar itu. Itu tidak dilakukan oleh Afifarma. Jadi dia hanya mengupload COA yang itu dia dapatkan dari distributor tadi. Distributor ini yang memalsu obat. Nah, Afifarma tidak menguji sendiri. Kenapa Afifarma tidak menguji sendiri? Itu pertanyaannya kan. Padahal dia punya alatnya, standarnya ada, tidak dia lakukan. Gitu. Yang lebih lucu dari itu ketika dia upload ke sistem BPOM, padahal BPOM pada waktu itu sudah menerapkan standar farmakope terbaru yang mewajibkan bukan COA yang diupload tapi hasil uji, ya. Ketika diupload di sistem BPOM, lucunya lagi adalah itu lolos begitu saja. Jadi nggak dicek juga sama BPOM. Distributor bahannya memalsu, produsennya nggak ngecek, BPOM-nya juga nggak ngecek, gitu loh. Jadi sudah cukup menurut saya sekian banyak bahan-bahan ini bagi hakim ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuat satu putusan yang adil. Kalau kemudian hakim justru nanti ketika 3 minggu lagi putusannya itu berkebalikan dengan itu semua, maka ini menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Ada apa? Ada permainan apa? Ada sponsor dari siapa? Ada permintaan dari siapa? Gitu. Karena di Pengadilan Negeri Kediri, Afifarma sudah dinyatakan bersalah. Bukan hanya itu, hakim juga mengatakan BPOM turut terlibat, punya peran. Itu di Pengadilan Negeri Kediri. Pengadilan Tangerang juga demikian, distributor bersalah, masuk penjara. Gitu. Nah, tinggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih, dia mau sama dengan koleganya yang lain itu di Kediri sama di Tangerang, atau dia mau niru koleganya yang di Surabaya. Begitu. Terima kasih dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.